Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di Bisik Podcast, bincang setiap Kamis. Kembali lagi bersama saya Rifando Panggebean, host Bisik Podcast yang tiap minggunya akan menemani teman memilih untuk menonton Bisik Podcast ini. Oke, apa kabar teman memilih? Semoga semuanya sehat selalu, bahagia selalu, rezekinya lancar, apalagi di akhir tahun ini semoga semakin disehatkan. Kalau di episode ketiga kemarin kita sudah berdiskusi, berbincang bersama dengan divisi perencanaan data dan informasi. Di divisi kali ini kita akan membicarakan satu divisi yang lumayan sangat krusial di KPU Kota Dumai itu, yaitu divisi teknis penyelenggara. Jadi di divisi teknis penyelenggara ini dia sebenarnya divisi yang membicarakan gimana sih sebenarnya penyelenggaraan pemilihan umum itu dilaksanakan. Untuk menjawab itu semua, kita kedatangan narasumber yang sangat lama, cukup lama di KPU Kota Dumai ini. Selamat datang Bapak Syafrizal. Pulang Pak. Halo ke kamera dulu Pak. Oh, halo. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak. Oh, baik. Ya, cuaca hari ini gimana? Tadi macet atau gimana di jalan enggak? Oh, hujan gerimis hari ini. Hujan gerimis ya. Ya. Udah kayaknya udah hampir 1 bulan gerimis terus ya Pak. Ya, semoga juga kami berdoa juga kepada saudara-saudara kami yang kena bencana banjir Sumatera, semoga semuanya cepat dipulihkan, semuanya kembali seperti semula begitu ya Pak. Ya betul. Oke, Pak Syafrizal, di sini kan Bapak sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Dumai. Betul. Sebelum kita lanjut ini ke divisinya, ini teman pemilih ini pingin tahu nih latar belakang Bapak, ceritanya dulu sekolah di mana, pendidikannya gimana, boleh nggak Pak ya? Boleh dong. Boleh. Oke, silakan Pak diceritakan dari awal lahir di mana, bila perlu dari lahir nih sampai saat ini. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih pada pembacaan host hari ini. Baik teman pemilih, nama saya Syafrizal. Alhamdulillah saya di KPU sudah dari tahun 2019 ya. 2019. Kebetulan saya dilahirkan di Dumai pada tahun 1973. Iya. Kemudian saya bersekolah baik SD, SMP, SMA itu di Kota Dumai. Di Dumai ya Pak? Ya, di Dumai. Kemudian saya melanjutkan S1-nya juga di Dumai, di Sekolah Tinggi Agama Islam Tafakufidin Dumai. Dan saya sambil itu bekerja sebagai seorang guru ya Pak? Guru di MTS Al-Falah Dumai. Al-Falah. Kemudian sambil guru saya coba melanjutkan S2 di UIN Suskariau. Melanjutkan studi saya yaitu di jurusan Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Begitu selesai, alhamdulillah saya coba menjadi seorang dosen. Dosen ya Pak? Di tempat kuliah kemarin. Oh iya Pak ya. Awalnya jadi mahasiswa. Kemudian kita selesai menjadi dosen. Jadi dosen di situ juga. Pada saat di dosen itulah saya dapat informasi adanya penyelenggaraan pemilu ini. Padahal sebelumnya saya tidak tahu apa itu penyelenggara pemilu ini, itu atau KPU maupun Bawaslu. Iya. Dari informasi kawan-kawan lah, saya coba mengikuti. Alhamdulillah saya coba ikuti kemarin tuh awal pertama tuh di Bawaslu saya ikut dulu. Itu perubahan dari ad hoc Bawaslu menjadi badan. Oh, sebelumnya ad hoc ya? Iya, sebelumnya kan ad hoc tuh, di tahun 2018. Oke. Pada saya itu karena belum ada rezeki, maka saya hanya PAW yang nomor 4, kan seperti itu. Karena yang dibutuhkan cuma 3, Pak Pando. Oh, 3 ya? 3, Pak Pando. Kalau di sini? Kalau di sini kan 5. 5, kalau di Bawaslu 3. Ya, kalau kemarin itu 5, mungkin masuk gitu. Ini kan betul. Sehingga pada saat itu di tahun 2019 saya cobalah tes di KPU. Ya. Ternyata memang Allah berkata lain, makanya rezeki saya di KPU. KPU Kota Dumai. Begitu saya lulus di KPU, alhamdulillah semua, dan sesuai dengan ketentuan, saya harus melepaskan semua jabatan yang ada. Baik itu sebagai seorang guru di MTS Al-Falah, dan juga sebagai seorang dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Tafakufidin. Maka dalam aturan itu kita harus fokus untuk di KPU. Di KPU ini. Itu Pak Pando. Jadi sebenarnya awalnya guru ya Pak? Iya. Guru, kemudian jadi dosen. Kemudian mencoba di Bawaslu,
kemudian coba di di KPU. KPU. Nah, dari situ saya timbul pertanyaan nih Pak. Ya betul. Pertama kan pengennya jadi guru nih Pak. Ya. Guru kan jelas benar-benar untuk ada pahlawan tanpa tanda jasa katanya kan. Itu jauh ya dari kata-kata dunia politik lah. Mungkin kita bilang, Ya. maaf kalau saya salah ya Pak, ini sepengetahuan saya kan. Kemudian dosen juga. Tapi kenapa Pak? Ada apa motivasinya Bapak jadi boleh lah coba nih jadi KPU. Nah, sementara udah dosen nih, kalau jadi dosen ya kayaknya dosen itu keren lah sebenarnya. Keren nggak sih? Keren itu Pak. Kira-kira ada nggak? Boleh cerita nggak Pak kenapa kira-kira Pak? Baik Pak Pando, kita cerita. Uh-uh. Pada saat saya menjadi guru, walaupun saya kuliah itu di pendidikan agama Islam Iya. atau guru agama Islam, namun saya mengajar di bidang komputer. Oh, Sangat iya. beda nih. Sangat beda. Iya. Kan itu. Atau namanya dulu kan TIK. Tiga. Pada saat itu tuh saya sudah sertifikasi, maka saya coba lanjutkan di S2-nya juga pendidikan agama Islam. Namun tetap saya mengajar di bidang komputer. Iya. Kan sertifikasi juga komputer. Begitu saya menjadi dosen, juga mengajar di bidang teknologi. Teknologi juga ya. Walaupun di sekolah itu tuh sesuai dengan jurusan tinggi tersebut, kan seperti itu. Nah, kemudian dikarenakan pada saat itu saya honor, jadi kita ini kan harus selalu berusaha untuk mencari lebih bagus, kan seperti itu. Peluang terbaik gitu ya Pak. Baik kan itu. Maka itu ada peluang ikut tes dan disarankan oleh rekan-rekan dosen, maka saya mencoba. Ternyata memang rezeki kan seperti itu. Oh iya. Dan juga saya ikut tes itu atas izin dari yayasan di Sekolah MTS Al-Falah maupun rektor dari sekolah tinggi. Jadi mereka pada dasarnya support untuk saya mengikuti Seperti itu seleksi. ya, Pak, ya. Seperti itu. Berarti padahal S1-nya adalah jurusan Agama Islam, tapi ngajar komputer. komputer. Nah, S2-nya sama juga pengajarnya di dosen komputer. komputer juga. Sertifikasi juga di komputer. Di komputer juga. Iya. Aduh, keren sekali. Berarti sebenarnya berarti Pak Safin ini sebenarnya ini ya, apa namanya, pengen belajar terus pengen belajar ya Pak, walaupun bidang kuliahnya agama Islam namun belajar teknik informatika, teknologi informasi gitu. Yang lebih ininya Pak Pando, begitu udah duduk di KPU tahun 2019, saya berada di divisi yang juga beda dari jurusan dengan apa yang kebiasaan. Oh, jadi sebelumnya awal dulu divisi apa Pak? Awalnya saya adalah divisi hukum dan pengawasan. Hukum lagi, Wah. justru beda lagi. Beda lagi. Padahal tidak ada dasarnya kan Iya. seperti itu. Berarti banyak belajar terus berarti ya Pak. Karena di KPU kita kan tidak ada background yang khusus untuk bidangnya. Namun kalau sudah kita berada atau terpilih, maka kita mengisilah divisi-divisi yang ada. Dan pada saat itu dipercaya oleh teman-teman. Periode pertama itu saya divisi hukum dan pengawasan. Oke Pak. Berarti awalnya di divisi hukum dan pengawasan, sekarang di divisi teknis dan penyelenggaraan. Nah, sekarang kita masuk ke divisi teknis dan penyelenggaraan. Kalau di episode sebelumnya rata-rata itu menjelaskan bagian diri divisinya sendiri, Pak. Nah, sekarang saya pengen tahu tuh Pak, divisi teknis penyelenggara ini bahasa sederhananya kerjanya apa? Tugasnya seperti apa? Rinciannya kan? Kalau dibahasakan kan divisi teknis dan penyelenggara, tapi sebenarnya tidak sesimpel itu kan. Nah, boleh dong Pak diceritakan divisi ini sebenarnya detailnya bagaimana Mas? Silakan Pak. Baik, Pak Pando, divisi sekarang yaitu divisi teknis penyelenggaraan. Jadi di sini maaf ya Pak, bukan apa teknis penyelenggaraan, yaitu yang bertugas yang paling utama itu mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua hal teknis yang terkait dengan pemilu dan pemilihan. Nah, jadi semua masalah teknis. Karena kita ketahui di dalam KPU ini atau pemilihan ini itu ada beberapa nanti tahapan-tahapan, baik itu di masing divisi. Baik Pak. Namun divisi yang kita ini sangat krusial sekali Pak Pando. Nah, seperti itu. Intinya divisi ini memastikan proses teknis dari penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan aturan, termasuk publikasi, sosialisasi, serta mengidentifikasi dan memecahkan masalah teknis. Nah, itu dia. Ternyata cukup luas ya Cukup Pak. luas. Sampai ke sosialisasi juga tetap. Tetap. Berarti
hampir menyeluruh sebenarnya Iya, ya itu. Pak. Maksudnya Sosialisasi sini Pak Pando seperti contoh dalam hal untuk verifikasi partai politik misalnya, Iya. kita sosialisasikan bagaimana prosedurnya. Oke. Seperti itu. Kemudian masalah pencalonan, Iya, iya. bagaimana persyaratannya, apa yang mau dipersiapkan, Oke. caranya kan seperti itu. Ditambah lagi pas hari H Iya. pelaksanaan, kan itu. Betul, Pak. Maka sebelum itu kita adakan semacam sosialisasi atau bimbingan teknis atau pelatihan bagi Iya, iya. petugas-petugas kita yang berada di TPS. Oke. Nah, gitu. Sama seperti yang kita lakukan acara tadi ya Pak. Kita kan sosialisasi itu Sosialisasi, kan. betul. Itu kan di divisi teknis Teknis. penyelenggaraan Iya, tidak gitu ya Pak. betul. Oke, gitu. Ternyata namanya aja divisi teknis penyelenggaraan, sementara bidangnya cukup luas gitu Pak ya. Iya. Oke Pak, oke kita lanjut ke topik yang berikutnya itu di soal kepemiluan situ Pak, sendiri Pak, di pemilu sendiri kan. Iya. Boleh nggak diceritakan Pak, kalau di divisi teknis penyelenggaraan ini, boleh nggak diceritakan alurnya? Nggak harus detail, tapi boleh dari tahap persiapan pemilu sampai hari H itu, apa aja Pak tahapan-tahapannya? Boleh singkat, boleh kalau boleh panjang juga panjang sekali ya boleh, kita punya banyak waktu Pak. Tapi kalau boleh singkat silakan Pak. Baik, Pak Pando. Jadi tahapan dari masing-masing divisi itu ada. Ini kan karena kita sekarang di posisinya itu teknis penyelenggara. Tahapan awal itu yaitu penetapan daerah pemilihan. Dapil Dapil ya, Pak Pando ya. Iya, Karena kalau memang belum tahu dapil kan nggak bisa. betul Pak. Kemudian setelah kita tetapkan daerah pemilihan, kemudian kita lanjut kepada verifikasi partai politik Verifikasi sebagai peserta pemilu. Sebagai peserta pemilu. Iya. Udah ada dapilnya, daerah pemilihannya, kemudian ada lagi nanti dari peserta pemilihannya, Pesertanya, partai politik, Iya. baru kita masuk kepada pencalonan. Pencalonan. Oke. Jadi udah ada partai politik, makanya bagi teman-teman pemilih yang ingin menjadi caleg itu harus melewati dari partai politik. Oke. Tidak bisa langsung ke KPU, harus lewat daripada partai. Politik. Setelah itu baru masuk kepada pemungutan dan penghitungan suara pada hari H. Pemungutan dan penghitungan suara. Tidak, ini yang paling krusialnya. Iya. Pada saat pemungutan dan penghitungan Suara. kan gitu. Iya. Yang sangat-sangat krusial pada hari H. Mulai dari jam 7 pagi, kemudian selesai jam 1 dilanjutkan dengan penghitungan. Penghitungan. Penghitungan di TPS-TPS. Iya. Kan selesai. Setelah itu baru lanjut kepada rekapitulasi hasil. Rekapitulasi lagi. Rekapitulasi ini berjenjang. Mulai daripada PPK Ya. akan merekap seluruh TPS yang ada di wilayahnya. Kemudian naik nanti jenjang ke KPU, yaitu rekapitulasi tingkat kabupaten kota. Iya, kabupaten kota. Untuk di tingkat DPRD kota, Iya. kita stop sampai di kabupaten kota. Untuk yang provinsi kita Naik lagi ke tingkat provinsi untuk provinsi. DPRD provinsi. Kan seperti itu. Iya, Pak. Nah, untuk yang di kabupaten kota, setelah kita rekap, lalu kita tetapkan atau namanya penetapan hasil. Penetapan hasil. Hasil dari pemilihan tadi. Iya. Siapa-siapa kira gambaran anggota dewan kita yang terpilih. Iya. Kan seperti itu. Oke, seperti itu. Di samping itu tahapan yang betul-betul sesuai dengan ini. Kemudian ada satu daripada teknisnya juga, yaitu masalah penggantian antar waktu. PAW ya. PAW. PAW itu bisa saja dalam tahapan pemilu itu bisa jadi setelah, tergantung dengan kondisi. Bisa jadi. Bisa jadi. Kecuali kan dalam masih batas jabatan 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan mau habis jabatan mereka baru tidak ada. Tidak ada lagi ya. Sementara kita kan tahu tahapan pemilu itu dilaksanakan 20 bulan sebelum hari H. 20 bulan. Jadi memang bisa jadi panjang ya, Pak. Panjang gitu kan. Jadi bisa jadi. Itulah tahapan-tahapan yang dilalui oleh penyelenggara. Berarti tahapannya sebenarnya banyak ya. Banyak. Mulai dari penentuan dapil sampai tadi terakhir rekapitulasi sampai PAW-nya juga. Nah, dari sekian banyak tahapan itu kan panjang dari Pak. Kira-kira yang paling menantang itu di tahap mana Pak? Yang paling udah mulai
capek kayaknya atau waktu mulai makin padat, itu di tahapan bagian yang mana itu Pak yang paling menantang kira-kira? Kalau dibilang untuk yang menantang, itu hampir seluruh tahapan itu, Pak Pando. Kenapa dikatakan begitu? Ya. Semuanya itu kita berhadapan. Baik itu dengan peserta pemilu maupun dengan masyarakat. Iya. Kan seperti itu. Namun biasanya dari masyarakat melihat pemilih itu kan pada saat hari H. Hari H ya Pak. Hari H. Itu juga berpengaruh kepada cuaca. Betul sekali ya ini, Pak. kan itu. Cuaca ini yang bahaya nih ya. Karena satu hari sebelum itu kan mereka sudah siap-siap nih. Dengan kondisi juga sudah capek. Iya. Ditambah hari H dari jam 7 bisa jadi sampai malam. Iya. Nah, seperti contoh kemarin pemilu 2024 itu kan ada sekitar 4 kota. 4 kota ya. Nah, ya ada 5 kota. 5 kota. Otomatis kan waktu panjang. Iya, betul Pak. Kan seperti itu. Jadi sehingga yang memang krusial itu pada saat hari H. Pemungutan dan penghitungan suara. Kan seperti itu. Dibantu pula misalnya cuacanya tidak simpati dengan hujan misalnya, banjir. Iya. Surat-suara kita itu harus kita selamatkan dulu. Iya, karena hasilnya juga akan lebih parah lah kalau memang itu tidak bisa kita selamatkan. Nah, itu Pando. Masih bersyukur sebenarnya Duma ini lumayan jarang. Kalau kita lihat yang di daerah-daerah perbatasan, yang kan ada kemarin yang waktu kami ditunjukin video waktu Ortuk itu Pak di perbatasan, luar biasa sebenarnya perjuangan untuk demokrasi nih ya Pak. Iya Pak. Kalau di Dumai daerah kita yang boleh dikatakan sulit, itu memang ada satu kecamatan. Ada ya Pak. Sebenarnya diperkecil hanya satu kelurahan saja. Satu kelurahan. Itu dah. Di mana itu Pak? Di Sungai 9. Sungai 9 ya Pak. 9. Namun kalau contoh 2024 kemarin itu kan permasalahannya hanya hujan. Hujan. Sementara. Bencana-bencana beratnya itu alhamdulillah memang tidak ada kita alami kan seperti itu. Kemudian yang daerah yang kita sebutkan tadi itu di Sungai 9, itu kita harus melewati laut untuk mengirim kotak suara. Laut tidak ada jalur darat Pak. Kalau sudah kondisi seperti itu tidak bisa. Tidak bisa. Kemudian nanti pemungutan suara juga warga di sana dengan adanya jauh-jauh, dengan kondisi lalu lintas yang kurang lah. Kadang naik kapal, kalau daratnya berbanjir atau becek, itu yang kondisinya gitu. Berarti kalau di kelurahan apa tuh Pak ya? Di kelurahan Batu Tritip itu. Batu Tritip. Berarti memang kalau di Batu Tritip itu memang nggak bisa akses darat kalau sudah hujan. Nah, kalau sudah hujan nggak bisa. Gitu dia kondisinya. Cukup lumayan ini juga ya Pak. Oke, kita lanjut. Kalau ini Pak, kan tadi udah jelaskin nih langkah-langkahnya terus tantangannya gimana. Untuk persiapannya Pak, kan dari tantangan yang begitu besar, kira-kira dari Bapak sendiri secara pribadi persiapannya apa untuk menyelesaikan masalah tantangan-tantangan itu? Kira-kira ada persiapan khusus yang spesial atau ya kita jalani kira-kira gimana Pak? Jelasin Pak. Oke, baik Pak Pando. Persiapannya otomatis karena kita sudah bisa memprediksi kondisi-kondisi tadi. Misalnya kalau hujan kondisinya kita persiapkan seperti ini kan itu. Jadi salah satunya yang pertama kita harus mempersiapkan tim kita yang di TPS atau KPPS tadi. Itu betul-betul kita bimtek baik dari segi aturan maupun dari segi bagaimana menanggulangi kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan kita sampaikan apa yang wajib yang harus utama kita selamatkan, apa yang harus sesungguhnya yang perlu kita amankan terlebih dahulu. Jadi kan prioritasnya ada. Itu yang kita pakai. Kemudian kita juga membagi daerah-daerah yang rawan. Jadi daerah rawan, kurang rawan dan yang paling rawan. Dengan demikian kita bisa. Kalau yang kurang rawan ini berarti kita tidak terlalu pokok untuk mempersiapkannya seperti itu. Kalau yang agak rawan ini itu kita harus lebih tegas. Nah, bahwasanya jangan sampai terjadi yang kita inginkan. Dengan demikianlah persiapan ini baik itulah bentuk bimtek, pelatihan apa semua. Juga dalam hal pemilihan petugas-petugas kita di KPPS. Kita harus lebih ekstra kan seperti itu. Nah, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang sesuai dengan ketentuan pemilu tersebut bisa terlaksana. Seperti itu ya Pak. Jadi walaupun tantangannya ada yang berat, tapi semuanya harus disiapkan semaksimal mungkin ya Pak.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang paling, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan untuk semua divisi di KPU. Lalu pertanyaannya ini, kalau tidak musim pemilu, KPU ini kerjanya ngapain sih? Kan itu pertanyaan. Nah, kalau sekarang kalau untuk divisi teknis penyelenggaraan, kalau tidak musim pemilu, itu kerjanya apa? Boleh nggak? Untuk ini penting nih Pak, untuk meyakinkan teman pemilih dan masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia, kalau isu-isu negatif itu tidak seperti melulu benar seperti itu. Karena ketika kita ada detailnya ternyata nggak sesimpel yang dibicarakan. Boleh Pak, silakan diceritakan. Baik Pak Pando, memang hal ini dalam non tahapan Iya. kita memang sering ada semacam pertanyaan. Apa sih kerjanya KPU? Kan seperti itu. Seperti itu Pak. Sementara KPU itu kan hanya penyelenggara dalam pemilihan. Iya. Non tahapan kan tak ada pemilihan. Kan Seperti itu katanya. Namun perlu teman pemilih ketahui bahwasanya dalam non pemilih ini juga kita ada tahapan. Salah satu contoh yaitu pemukiran data partai politik. Nah, jadi data partai politik ini selalunya kita adakan pemuktahiran. Oke. Mana tahu ada dari partai tersebut bertukar pengurusnya. Iya. Kemudian ada anggota partai politik tersebut yang akan memasuki misalnya pemilih PNS misalnya Iya. atau bekerja di tempat lain. Betul. Nah, kan otomatis mereka harus keluar dari kepengurusan. Dari keanggotaan. Kan seperti Bapak Pando itu. Kemudian kita kegiatan-kegiatan yang sudah kita adakan evaluasi. Iya. Gunanya untuk apa? Kita adakan evaluasi supaya ke depannya apa yang hasil evaluasi kita ini bisa kita atasi untuk ke depan. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak tunggu diam saja. Oke, Pak. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi seperti contoh yang Pak Pandu katakan tadi. Iya, yang tadi tuh ya, Pak. Keluar PKPU terbaru misalnya. Iya, harus update langsung. Harus update langsung kita sampaikan, kita undang. Ini krusialnya kemana? Kalau memang kepada partai politik, maka kita lakukan sosialisasi ke partai politik. Kalau memang nanti peraturan itu kepada masyarakat, maka kita undanglah ke masyarakat. Pada masyarakat. Terhadap teknis tersebut. Iya, betul. Kan seperti itu. Sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa memang kita jadikan modal untuk mempertahankan atau mengevaluasi yang ke depan. Oke, betul. Kemudian juga kita melakukan kegiatan internal. Memperkuat, kemudian memahami bagaimana aturan-aturan yang berlaku ke depan. Nah, karena kita tahu lah Pak Pando, ke depan itu nama peraturan kan selalu berubah. Nah, peraturan berubah sesuai dengan kondisi yang pada saat itu. Nah, tidak mungkin aturan lama berlaku sekarang kan? Iya. Nah, itu Pak Pando. Berarti setiap ada perubahan anggota dalam parpol, itu berarti parpolnya wajib mengupdate ke sipolnya, sistem informasi partai politik. Iya, mereka punya akunnya masing-masing. Punya akun masing-masing. Jadi sebenarnya update-nya online aja, tidak perlu datang ya, Pak. Tidak perlu. Kalau saya jadi timbul pertanyaan pribadi nih, Pak. Boleh nih, Pak ya. Kalau agak melenceng maaf nih. Jadi kan diupdate berkala. Padahal ini kayaknya pertanyaannya ini belum di skrip ya. Jadi kalau ya Pak. Jadi pertanyaan ini kan berkala. Sementara pemilihan itu misalnya masih 2 tahun lagi. Itu kenapa mereka harus update berkala? Sementara kalau bisa nanti update-nya belakang-belakang bisa di-update sekalian ketika ada mau pemilihan. Oke. Apakah ada resikonya ataukah ada yang mau dicegah sebenarnya terhadap itu, Pak? Loh, ini pertanyaan saya pribadi, Pak. Kita begini Pak Pando. Kenapa harus dilakukan itu secara, kalau dalam sistem itu dalam aturan kita lakukan per semester. Per 6 bulan. Per 6 bulan ya. Karena begini, dalam kehidupan pemilih tersebut kan ada perubahan. Sekarang ini dia mungkin sebagai anggota partai politik. Kemudian beberapa bulan ke depan mereka mau menjadi atau mengikuti seleksi. Contoh lah misalnya P3K atau PNS gitu. Kan terlebih dahulu mereka harus mengupdate. Kan situ. Kalau kita tunggu mendekati, tentu terkendala. Yang bersangkutan ini untuk melakukan update nama tadi karena Pak. Syarat utamanya dia tidak boleh berpartai politik. Kan seperti itu. Jadi harus mereka keluar dari pengurusan atau dari keanggotaan. Nah, gitu Pak. Makanya kalau kita lakukan misalnya mendekati hari H, taruhlah pemilu ke depan misalnya 2029, kenapa tidak 2008 kan? Itu nih. Itu kan.
Itulah makanya kita lakukan per 6 bulan. 6 bulan. Kita adakan. Yes, Pak. Dan sekarang dalam hal pemutaran data partai politik, sekarang ini sudah masuk kepada semester kedua. Yang berakhir nantinya pada tanggal 31 Desember ini. Oke, jadi ini mungkin tayang minggu depan, tapi kalau belum Desember diingatkan nih teman-teman partai politik nih, cepat diupdate kalau belum diupdate ya. Betul Pak. Bisa langsung diupdate, kalaupun ada butuh bantuan untuk mengupdate boleh datang ke KPU. Kita ada Hapres, kita juga ada. Boleh ke Bang Pian, boleh ke Bu Sipa bisa. ke Bu Sipa, begitu. Oke, terima kasih jawabannya Pak Sap, sangat saya jadi akhirnya tahu. Jujur sebelumnya nggak tahu. Memang pertanyaan itu timbul ketika saya kenapa nggak sekalian aja, ternyata seperti itu. Oke, sebelum kita closing ini Pak, ini udah lumayan panjang juga kita ini ternyata. Sebelum kita closing Pak, saya ada nggak Pak ini pesan untuk teman pemilih ini Pak, atau kepada masyarakat Kota Dumai tentang divisi teknis penyelenggaraan ini Pak, atau tentang KPU pada umumnya, boleh nggak Pak kasih pesan kepada teman pemilih? Boleh ya Pak ya? Boleh. Silakan Pak. Jadi dalam hal ini saya sampaikan kepada pemilih yang ada bahwasanya dalam hal persiapan ini jadilah pemilih yang cerdas, bukan sekedar mencoblos. Karena pemilih cerdas itu melek dengan informasi, tahu hak dan kewajibannya, serta memilih secara rasional, bukan karena hoak ataupun politik uang. Seperti itu Pak Pando. Oke, singkat tapi sangat jelas ya. Teman memilih itulah pesan-pesan. Jadi jangan memilih karena hoax atau informasi yang jelas. Jadi harus betul-betul melek terhadap memilih agar demokrasi Indonesia ini semakin baik untuk kedepannya. Mungkin itu aja untuk hari ini Pak Mas Afrizal. Sudah terima kasih telah mau berbagi, bercerita di Bisik Podcast ini, walaupun podcastnya baru episode keempat ya Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih juga untuk teman pemilih yang sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share juga podcast ini biar teman-teman yang ada di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia atau dimanapun ada berada bisa mengupdate informasi tentang KPU Kota Dumai. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Saya akhiri. Salam Bisik.